Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, semoga kalian sehat-sehat selalu ya walaupun di rumah. Baiklah, kemarin kan kita masih mempelajari tentang di bab 2 masih kerajinan tekstil ya. Kita melanjutkan materi yang berikutnya. Oke. Nih, kita lanjutkan bab 2 kemarin. Sekarang kita masuk ke sulam. Apa itu sulam? Baiklah, kegiatan sulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan, usia sulaman sudah dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian sejak ribuan tahun silam. Nah, masyarakat di berbagai negara juga telah mengenal sulam dengan baik. Bukti sejarahnya sudah ada seperti contohnya orang-orang Mesir purba, misalnya Babylon, Poinesia, dan Yahudi telah lama mengaplikasikannya untuk menghias jubah mereka ya. Itu contoh sulam pada zaman dulu. Kemudian sulam juga biasa disebut dengan bordir karena hiasan yang dibuat di permukaan kain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun. Saat ini sulam dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Nah, kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda menurut tempat dan negaranya masing-masing ya. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flannel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Oke. Nah, kemudian ini tusuk jelujur ya. Yang pertama, apa itu tusuk jelujur? Tusuk jelujur adalah salah satu teknik tusuk dasar yang dalam menjahit. Tusuk jelujur biasanya digunakan untuk menyatukan atau menyambungkan dua permukaan kain menjadi satu supaya tidak bergerak ya. Penerapan teknik tusuk ini misalnya pada lipatan ujung celana. Kemudian cara menjahit dengan teknik ini silakan perhatikan gambar di bawah ini ya. Keterangannya seperti ini. Misalnya buat garis atau tanda pada kain atau bahan. Kemudian mulailah menjahit dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Tusuk jarum pada ujung garis dari bawah titik A. Kalian lihat di sini titik A. Lalu tarik. Kemudian tusuk jarum ke bawah kain pada titik B dengan jarak sekitar setengah sentimeter dari titik A. Lalu tarik, tusuk jarum dari bawah kain C ini. Kemudian lakukan hal yang sama hingga selesai. Itu ya, itu salah satu contoh tusuk jelujur. Oke, next. Tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak itu merupakan salah satu teknik tusuk dasar menjahit menggunakan tangan dengan hasil terlihat seperti jahitan mesin. Teknik tusuk ini biasanya dipakai untuk menjahit pakaian robek. Perhatikan gambar keterangan cara menjahit tusuk tikam jejak berikut ini ya. Kita lihat. Keterangan cara menjahitnya adalah buat garis dulu, garis tanda pada kain atau bahan. Kemudian mulailah menjahit dari kanan dan kiri. Tusuk jarum dari kain pada titik B sekitar setengah sentimeter dari ujung garis yang telah dibuat, lalu tarik ya, tarik benangnya. Kemudian tusuk jarum ke bawah atau belakang kain pada titik A. Kemudian yang selanjutnya tusuk jarum ke atas atau depan kain pada titik C. Tusuk jarum ke bawah atau belakang kain pada titik B. Nah, selanjutnya tusuk jarum ke atas atau depan kain pada titik D. Dan lakukan hal yang sama hingga sampai selesai ya. Itu salah satu tusuk tikam jejak. Kemudian next, tusuk veston. Tusuk veston itu berfungsi untuk merekatkan dua permukaan kain supaya tidak bergerak. Penerapan teknik tusuk ini biasanya dipakai pada bagian ujung atau tepi kain. Nah, teknik tusuk ini biasanya digunakan oleh pengrajin dalam membuat kerajinan dari kain flannel. Berikut ini gambar keterangan cara menjahit dengan tusuk veston ya.
Yang pertama itu misalnya buat garis dulu atau tanda di atas kain yang akan dijahit. Kemudian mulailah menjahit dari kanan ke kiri, tusuk jarum dari bahan kain titik A, lalu tarik jarum hingga ujung benang. Contohnya seperti ini ya. Kemudian tusuk jarum ke bawah kain pada titik B dan D, tusuk jarum dari bawah kain kembali ke titik A. Ya, sorry ini bukan D, titik B, kemudian tusuk jarum dari bawah kain kembali ke titik A ya. Kemudian tusuk jarum ke bawah kain pada titik C dan D, kaitkan atau silangkan sisa benang pada jarum titik C ya. Lakukan hal yang sama hingga sampai selesai. Ini salah satu cara tusuk veston ya. Oke, next. Kemudian tusuk batang. Nah, cara gambarnya seperti ini ya. Tusuk batang itu apa? Tusuk batang itu tusuk yang biasa digunakan untuk jahitan hiasan. Cara menjahitnya dengan teknik tusuk ini silahkan perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini caranya nih. Buat garis dahulu ya, yang A ini buat garis dahulu pada kain yang akan dijahit. Kemudian jahit dari kiri ke kanan, berarti dari sini ke sini. Kemudian jarum dari titik A ini tarik jarum hingga ujung benang. Kemudian jarumnya bawa ke titik B ini, tarik ke titik B sampai ke titik A lagi ya. Kemudian tusuk jarum dari titik C ini ujung sini, kemudian tarik ke titik B lagi. Lakukan hal yang sama berkali-kali sampai jahitan kita selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Next, tusuk flannel. Tusuk flannel itu dia hampir sama kayak tusuk silang-silang gini ya. Nah, tusuk flannel memiliki dua fungsi. Fungsi pertama biasanya digunakan untuk merekatkan dua helai kain, dan fungsi kedua adalah sebagai hiasan. Cara menjahitnya silakan perhatikan gambar bawah ini. Buat gambar atau motif pada kain yang akan dijahit dulu ya. Kemudian mulailah menjahit dari kiri ke kanan, tusuk jarum dari bawah kain pada titik A, lalu tarik jarum hingga ujung benang. Kemudian tusuk jarum ke bawah kain ini pada titik B ke titik C seperti ini, dan tusuk jarum ke bawah kain pada titik D dan E ya. Lakukan hal sama sampai dengan selesai. Oke. Nah, ini tusuk silang. Nah, tusuk silang ini digunakan sebagai hiasan, dikerjakan dari kanan dan kiri, tusuk dari bawah ke atas, lalu masukkan di B dan keluar di C, kemudian masukkan di D, dan demikian seterusnya dengan jarak yang sama. Nah, kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan, kalian baca, pasti kalian paham bagaimana cara menggunakan tusuk silangnya. Contohnya hasilnya seperti ini nih ya. Tuh, seperti ini. Oke, next. Tusuk rantai. Tusuk rantai itu seperti ini ya, digunakan sebagai hiasan, dikerjakan dari kiri ke kanan, kemudian ditusuk dari bawah ke atas di A, kemudian kembali ke A lagi, tapi jangan ditarik dulu. Lalu dari bawah ditusuk di B sambil dimasukkan lingkaran benang tadi, baru kemudian ditarik. Demikian seterusnya dengan jarak yang sama ya. Oke, next. Nah, di sini ada contoh gambar jenis tusuk dasar ya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa tusuk dasar ya. Di sini gambar misalnya contoh hasil dari tusuk jelujur seperti ini. Kemudian tusuk tikam jejak dia melingkar-lingkar seperti ini ya. Kemudian tusuk silang, disilang-silang seperti ini. Tusuk flannel seperti ini ya, warna hijau ini contohnya. Kemudian tusuk veston seperti ini. Kemudian tusuk rantai, dia berantai seperti ini ya, salah satu contohnya. Dan kemudian tusuk melekat benang itu seperti ini. Dan tusuk batang itu dia hanya lurus seperti ini aja ya. Oke, next. Nah, hasil sulaman dapat dibedakan menjadi beberapa bagian ini ya. Misalnya sulam datar. Sulam datar itu adalah hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Kemudian sulam terawang. Sulam terawang itu adalah hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang, dan sulam timbul itu adalah hasil sulaman yang membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Nah, jenis-jenis sulam ini sebagai berikut ya. Ada jenis-jenis sulaman. Jenis-jenis sulaman adalah yang pertama adalah sulam kepala peniti, kedua sulam bayang, ketiga sulam rendah bangku, keempat adalah sulam pita. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh gambar jenis-jenis sulam ya. Di sini nih, ini contoh jenis sulam. Salah satu contohnya di sini.
Nih, kalian lihat sendiri ya. Nah, berbagai contoh dari jenis sulaman gambarnya. Contohnya ini beda-beda ya. Ada jenis sulam benang tadi, sudah ada jenis sulam eh, sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam rendang bangku, dan sulam pita ya. Coba lihat, ini sulam kepala peniti, contohnya seperti ini. Kemudian sulam bayang, ini sulam bangku, dan ini sulam hmm, sulam pita. Oke, next di sini ya. Nah, ya gambar yang merah ini maksud saya ini adalah hasil dari sulam peniti. Kemudian yang biru ini adalah tadi sulam bayang ya. Kemudian ini sulam bangku dan ini adalah sulam pita. Oke, next ya nak. Yaitu tentang jahit aplikasi, tentang menjahit ya. Tadi tentang sulaman, saya rasa sulam mungkin kalian sudah mengerti ya. Sekarang jahit aplikasi. Menjahit itu adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua bahan kain dengan menggunakan benang dan jarum. Nah, jenis-jenis jahit aplikasi ini terdiri dari yang pertama adalah jahit aplikasi standar atau onlay, adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Nah, fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain ya. Yang kedua adalah jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay, adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Nah, kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias veston, dapat juga dengan mesin bordir ya. Oke, yang ketiga adalah jahit aplikasi pada potong motif. Nah, jahit aplikasi pada potong motif ini adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Nah, teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain ya. Nah, ini adalah jenis-jenis jahit aplikasi. Jadi kalian harus paham nanti kalau saya tanya apa itu jenis-jenis aplikasi ini ya, ada 3 macam, yaitu jenis aplikasi standar, jahit aplikasi pada potong sisip, dan jahit aplikasi pada potong motif. Oke, next. Jahit aplikasi pada aplikasi pada lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Nah, cara melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris. Kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. Kemudian teknik aplikasi biasanya dikombinasikan dengan sulam datar. Yang ini yang keempat ya, jahit aplikasi lipat potong. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah jahit aplikasi pengisian, adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya seperti pada jahit tindas ya, bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Nah, pengisian susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita. Penyelesaiannya sama dengan teknik aplikasi yang lain ya. Nah, berarti ini jenis aplikasi ini ada 5. Yang pertama yang ini jahit aplikasi standar, jahit aplikasi pada potong sisip, jahit aplikasi pada potong motif. Next, yang keempat jahit aplikasi pada lipat potong, dan yang terakhir adalah jahit aplikasi pengisian ya. Oke, next. Nah, alat-alat. Namanya kita mau jahit pasti ada alat-alatnya ya. Alat-alat produksi jahit itu salah satunya adalah yang dibutuhkan adalah yang pertama jarum jahit tangan dan jarum sulam. Kemudian gunting, jarum pentul dan bantalan jarum, tudung jari dan pemasuk benang, pemindangan, pensil atau kapur jahit, cukil atau pededel jahitan, dan setrika. Ya, ini salah satu alat produksi jahit. Nah, ini contohnya. Kemudian bahan-bahan produksi jahit aplikasi, bahan-bahannya salah satunya adalah benang jahit atau benang sulam bahan-bahannya, kemudian kain bermotif polos dan kain felt ya. Kain polosnya bisa digunakan kain polos, kain motif atau kain felt ya. Oke, next. Ini adalah proses pembuatan jahit aplikasi. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ini ya. Yang pertama, gambar pertama ini adalah buat desain terlebih dahulu ya.
Kita pertama adalah buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Ini ya, kita buat desain dulu. Kemudian buat pola. Buat pola sesuai desain. Gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Jahitlah satu persatu dengan tusuk veston. Ini ya. Next, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata, hidung, dan sebagainya ya. Kemudian next, buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahit keliling kain dasar putih dan ditempel pada bantal biru dengan tusuk veston ya. Kemudian nih tusuk veston seperti ini. Kemudian next, buatlah pita dengan bahan bermotif. Buat kerutan melingkar dua susun pada bagian tengah, sematkan kancing ya. Nah, kemudian terakhir adalah hasil akhirnya dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana seperti ini. Ini salah satu proses pembuatan jahit aplikasi ya. Oke, di sini next ya. Tentang kemasan produk kerajinan tekstil. Nah, namanya kita membuat produk kerajinan itu, mau kerajinan apa aja harus ada kemasan karena supaya kita mempercantik dari hasil kita ya. Kemasan itu merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya juga tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang. Ya. Yang mudah dibawa, tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasan. Perlu diingat keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian meskipun yang pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat ya. Jadi seperti itu. Jadi kita buat kemasan itu kalau bisa digunakan untuk hal-hal lain dari konsumen ya. Oke, kemudian contoh proyek kerajinan tekstil. Nah, di sini contoh proyek merupakan bagian penting yang dapat membuat tugas individu. Contoh di bawah ini tidak harus menjadi proyek yang wajib untuk diikuti. Kamu dapat memilih jenis pembuatan kerajinan tekstil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhatikan potensi wilayah dalam menentukan karya yang akan dibuat. Pada kegiatan ini kita akan membuat kerajinan tekstil jahit aplikasi. Nah, ingatlah uraian jahit aplikasi yang sudah dijelaskan tadi pada bagian terdahulu. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Oke, next. Pembuatan teknik jahit dan anyam ya. Yang pertama kita lakukan adalah perencanaan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan ilustrasi ya. Pertama, misalnya contoh ilustrasinya adalah Rena berencana menghadiahkan tas dalam bentuk jahit yang setiap kain dianyam untuk adiknya yang tengah berulang tahun. Kemudian Rena ini ingin memberikan hadiah yang dibuat sendiri. Ia ingin mencoba pemahamannya tentang teknik anyaman pada kain untuk diterapkan dalam pembuatan produk tas ini. Kemampuannya ini ditekuni sebagai pengisian waktu luang jika ia berhasil dalam membuat tas unik ini ya. Kemudian ide atau gagasannya adalah Rena ingin mencoba keterampilannya dalam menggunakan bahan dan alat yang tersedia dalam sekolah sekaligus untuk memperoleh nilai baik. Bahkan yang digunakan Rena adalah kain katun yang mudah dibentuk atau dilipat. Oke. Nah, ini adalah contoh sketsa tas ya yang akan dibuat. Misalnya kalian harus buat sketsa dulu untuk membuat tas ini ya. Next, pelaksanaannya adalah menyiapkan bahan dan alat. Misalnya alatnya seperti benang, kain warna ungu, lem uhu, dan kapur jahit. Ini contohnya ya. Alat yang dibutuhkan misalnya lem tembak, gunting, mesin jahit, jarum pentul, dan threader. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk kita membuat anyaman. Oke, next. Membuat karya kerajinan tas. Misalnya ini salah satu hasil dari karya kerajinan tas kita ya. Misalnya hasil yang sudah kita buat itu seperti ini contohnya ya. Nah, jadi saya harap anak-anak itu bisa nanti suatu saat mempraktekkan karya ini ya. Saya harap seperti itu. Oke, anak-anak,
Saya harap penjelasan dari saya tadi kalian bisa mengerti dan kalian bisa menjawab soal atau penugasan yang saya berikan ini ya. Yang untuk soal bisa kalian isi nanti dan kalian kirim ke WA saya ya. Ini soal yang pertama adalah sebutkan jenis-jenis tusuk dasar pada sulam. Tadi sudah saya jelaskan, kemudian sebutkan jenis-jenis sulam. Dan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan menjahit. Kemudian yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jahit aplikasi. Tadi sudah saya sebutkan ada 5 kalau nggak salah ya. Kemudian yang kelima, sebutkan alat-alat yang digunakan untuk menjahit. Oke. Oke anak-anak, thanks for watching dan terima kasih kalian sudah menonton video saya. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada yang kurang paham atau salah nanti silakan WA pribadi saya ya. Kita WA melalui grup. Kemudian saya harap kalian bisa memahami dan mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Thanks. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.